Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama, kita akan baca di dalam kitab Wahyu, pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Kita akan sambut firman Tuhan, kita akan sama-sama membaca. Kita mulai dari ayat 9. Mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian kita baca. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Puji Tuhan. Kita duduk. Kita lanjut memfokuskan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita dalam tahun ini, yaitu Kristosentris. Atau berpusat kepada Kristus. Minggu yang lalu saya sudah membagikan kebenaran firman Tuhan, jebakan-jebakan yang menyebabkan kita tidak bisa berpusat kepada Kristus. Jebakan yang kita pelajari pada minggu yang lalu adalah jebakan waktu, dengan segala kegiatan yang terkait di dalam jebakan waktu itu. Sebab kita tahu bahwa setiap orang yang menjalani hidupnya, menjalaninya sesuai dengan garis waktu itu. Tidak ada yang bisa mempercepat waktu, tidak ada yang bisa mempersingkat dan lain sebagainya. Itu hanya bahasa protokoler yang biasa kita dengar, yang diucapkan untuk mempersingkat waktu, untuk mengejar waktu. Semuanya tidak, tetap 1 hari 24 jam. Dan di dalam lingkaran waktu tersebut, 1 hari 24 jam, di dalamnya penuh dengan seluruh kegiatan hidup kita yang semuanya berada dengan hitungan waktu atau berada di dalam ruang waktu itu sendiri. Kenapa kita mulai dari situ? Sebab
Tidak ada kegiatan hidup kita apapun bentuknya yang tidak berada di dalam ruang waktu. Nah, sekarang kita setelah memahami betapa banyaknya jebakan-jebakan di dalam ruang waktu itu, dari seluruh aktivitas hidup kita sehari-hari, bahkan ke depan yang akan datang, menyebabkan tanpa disadari karena ini sangat alamiah, membuat orang-orang percaya tanpa dia sadari. Saya ulangi lagi, karena ini terjadi secara alamiah, makanya seringkali yang alamiah itu, proses alamiah itu tidak disadari karena dianggap itu lumrah dan memang harusnya demikian. Padahal menyebabkan hal yang fatal, sehingga seluruh keberadaan eksistensi diri kita hanya terfokus bukan kepada Kristus, tapi terfokus kepada perkara-perkara yang ada di bawah. Masih ingat apa yang saya tanya minggu lalu? Siapa yang baru menikah? Segudang rencana untuk pengantin baru, untuk yang beberapa tahun akan datang, dan berikutnya, dan berikutnya. Siapa yang akan menikah, maka juga semua terfokus kepada apa yang akan menjadi kegiatan, persiapan-persiapan supaya semuanya lancar. Ada yang menaikkan kontrak pekerjaan untuk 5 tahun ke depan, seluruhnya terfokus untuk 5 tahun ke depan. Apalagi kalau 10 tahun ke depan dan lain sebagainya. Oleh karena semuanya terfokus dan tersita, maka kemudian kita berpusat kepada aktivitas itu sendiri. Dengan melupakan bahwa kita hidup di penghujung akhir zaman. Dengan melupakan juga selain di penghujung akhir zaman tentang kedatangan Kristus, kita juga melupakan diri kita bahwa sewaktu-waktu kita bisa berangkat meninggalkan dunia ini karena kematian yang tidak diduga-duga. Nah, jebakan-jebakan ini sangat berbahaya. Olehnya kita perlu waspada supaya hidup yang masih kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita bisa bijak membedakan mana satu tanggung jawab mutlak yang memang harus dilakukan secara kodrati, dan mana hal yang hakiki juga mutlak, yaitu keberadaan kita sebagai orang percaya yang Tuhan tetapkan harus berpusat kepada Kristus sementara menjalani hidup di dunia ini. Dengan demikian, apapun jebakan tidak akan menjebak kita. Walaupun jebakan itu sendiri terlalu banyak. Nah, baik, kita akan baca Ibrani pasal 12. Dan kita akan lihat begitu banyak jebakan di situ, dan kita akan lanjut dengan jebakan berikutnya. Ibrani 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Oke, kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, dari apa yang kita baca, di situ sudah ada sejumlah begitu banyak rintangan yang beban
dan dosa yang begitu banyak yang merintangi kita. Dan dari apa yang kita baca di situ ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan tidak ada perlombaan yang tidak pakai hitungan waktu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadi seluruh kegiatan kita yang ada di dalam ruang waktu ini ada banyak yang merintangi. Dan yang merintangi itu namanya dosa. Apa saja bentuknya? Tentu saya tidak akan rinci. Merintangi kita sehingga kita tidak bisa berpusat kepada Kristus selain berpusat kepada apa yang ada di dalam dunia ini yang di dalamnya memiliki unsur-unsur duniawi, beda dunia dan duniawi, yang di dalamnya juga mempunyai unsur-unsur dosa. Ini dulu yang kita mau pelajari. Nanti saya akan berikan lagi jebakan-jebakan yang bukan dosa, itu lebih berat lagi, karena bukan dosa tetapi bisa menjadi dosa. Dan itu lebih sulit dideteksi. Kalau ini gampang dideteksi. Ini semua menjadi perintang. Ya, perintang. Makanya firman Tuhan lebih lanjut membawa kita kepada satu pengertian. Ayat 2. Baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini yang Tuhan kehendaki. Sebab selama kita tidak dapat menyelesaikan rintangan-rintangan yang ada ini, kita tidak akan pernah dapat berpusat kepada Kristus. Dan selama kita sebagai orang percaya belum bisa berpusat kepada Kristus dalam menjalani hidup kita di dunia, ini bicara di dunia bukan akhirat. Kalau akhirat sudah beres. Siapa yang percaya akan dia terima Yesus Kristus lahir baru, kepadanya diberikan hidup yang kekal, tidak binasa, melainkan peroleh hidup kekal, itu sudah beres. Tapi yang di dunia ini jangan sampai membawa kita kepada kebinasaan. Selama ini rintangan-rintangan tidak dapat teratasi, kita tidak akan bisa berpusat kepada Kristus. Dan selama kita tidak bisa berpusat kepada Kristus, kita tidak akan pernah mencapai iman yang sempurna. Kalau saya, Alkitab menyebut itu, yang memimpin kita kepada iman yang sempurna. Nah, menurut pengertian saudara, iman yang sempurna yang bagaimana? Mendoakan orang buta jadi melihat? Bukan. Mendoakan orang lumpuh untuk berjalan? Juga bukan. Mendoakan orang bisu untuk bisa berbicara? Juga bukan. Mendoakan orang mati dan dia bangkit? Juga itu bukan iman yang sempurna. Itu semua adalah karunia-karunia kesembuhan yang Tuhan berikan kepada seseorang untuk melakukan itu. Makanya dikatakan ada karunia menyembuhkan. Iman yang sempurna, ketaatan sepenuhnya tanpa ada embel-embel lain. Ketaatan mutlak kepada firman Tuhan. Itu iman yang sempurna. Tinggal apa jenis firman itu kalimatnya untuk kita lakukan, dan kita lakukan sepenuhnya.
Jadi ada banyak orang seringkali mengklasifikasikan iman dalam bentuk-bentuk pengertian sendiri. Antara lain, iman yang sempurna mengadakan mujizat-mujizat lahiriah, bahkan memindahkan gunung sekalipun. Padahal memindahkan gunung sekalipun, apa kata Yesus? Iman sebesar biji sesawi. Sebesar biji sesawi. Tapi kita akan terkagum-kagum karena gunung sudah pindah. Pasti orang itu kita hamba Tuhan tersebut kita akan sembah-sembah. Kemudian apa lagi? Selain daripada bentuk, kita tidak anti mujizat. Kita tidak mengatakan bukan mujizat tidak berlaku. Tetap, tapi itu bukan iman yang sempurna. Nah, apalagi pemahaman sebagian orang tentang iman? Hanya iman adalah sebatas jawaban dari sebuah keinginan melalui doa. Hanya itu. Apalagi iman yang dipakai dalam hidup hari-hari hanya untuk memperbaiki nasib. Saudara jemaat Tuhan di tempat ini, jangan sekali-kali memakai iman hanya untuk memperbaiki nasib. Dari susah menjadi kaya, dari jalan buntu menjadi jalan terbuka. Jangan hanya bergumul untuk hal-hal lahiriah, karena itu sangat berbahaya. Begitu Tuhan jawab hal-hal, apalagi hal-hal materi, keinginan-keinginan saudara, yang selalu terjadi, Tuhan yang pemberi berkat ditendang, mereka menyembah berkat itu. Itu terjadi di mana-mana. Sampai kepada kehidupan hamba-hamba Tuhan pun. Dari yang tidak dikenal sampai yang terkenal, sama gugur di situ. Itu sebabnya kenapa di dalam perjanjian lama kepada umat Tuhan, Tuhan pesan, hati-hatilah kamu apabila sudah masuk ke dalam negeri itu. Kamu sudah makan dengan kenyang, kamu sudah membangun rumahmu, kamu tidak hidup lagi kekurangan. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena umat Tuhan, orang Israel umumnya ada seperti itu. Iman yang hanya untuk memperbaiki nasib mereka. Makanya hidupnya hari-hari selalu melawan Tuhan. Nanti Tuhan pukul lagi sampai bagian rupa, merengek kayak anak kecil, baru kemudian Tuhan turun tangan lagi untuk menolong mereka. Nah, jadi ini perlu kita pahami. Nah, jebakan inilah semua. Kenapa masih bisa terjadi? Oleh karena pribadi ini sendiri. Nah, kita akan temukan jebakan berikutnya. Kita baca dulu Kolose pasal 3. Kolose pasal yang ketiga. Mari kita akan lihat. Jadi kita sekarang tidak bicara lagi tentang jebakan waktu. Minggu lalu sudah. Dan kita sudah menemukan kenapa dimulai dari situ. Karena seluruh bentuk aktivitas kita semua ada di dalam ruang waktu ini karena kita masih hidup. Dan ada banyak yang bisa terjadi di sini sekaligus realita-realita yang ada atau realita-realita dosa ini yang merintangi kita untuk dapat berpusat kepada Kristus sehingga iman tidak pernah sampai kepada hal yang sempurna, membuat kita dalam keadaan kondisi yang memprihatinkan. Gereja cukup harus bertanggung jawab dengan cara mereka mengajar apa itu iman. Selain daripada iman masuk sorga, tapi iman untuk hidup sehari-hari.
di dalam kehidupan setiap orang percaya sebagai pribadi yang sudah terima Yesus. Kolose 3 ayat 1, kaum laki-laki. Kita baca bergantian. Kaum laki-laki, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ganti. Iya, sampai sini dulu. Berikan tanda supaya gampang saudara cari kembali Kolose. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara berkata, saya belum pernah mati, bagaimana mau dibangkitkan? Ini bukan bicara kebangkitan orang mati. Baik, supaya saudara mempunyai satu dasar pemahaman yang benar untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Buka Roma pasal 6. Roma pasal 6. Sudah, ayat 3 dan ayat 4 sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi apa nih kematian dan kebangkitan? Kenapa dilambangkan sebagai seorang yang sudah dibaptis? Karena kita tahu bahwa setiap orang yang sudah menerima Kristus, tobat dan menerima Kristus, lahir baru, pasti ada suatu tanda yang nyata dengan menguburkan hidupnya yang lama. Dan itu disamakan dengan mereka yang masuk di dalam baptisan, masuk di dalam air, dikuburkan, keluar, berarti dibangkitkan. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus untuk menjalani, tadi jelas, hidup yang baru. Jadi kalau kita kembali kepada Kolose pasal 3 tadi, maka sangat jelas di sini apa yang dimaksudkan. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa? Carilah perkara yang di atas. Ini sudah dibangkitkan. Carilah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Di mana Kristus ada? Di sebelah kanan Allah. Saya tidak akan membahas sebelah kiri, sebelah kanan, bukan itu topiknya. Dan itu saudara, ada lagi yang agak iseng. Kenapa bukan di sebelah kiri, Om? Belajar sendiri. Bukan itu yang kita bahas nanti, kapan-kapan. Nah ini. Tapi jangan lupa, buka ulang. Perhatikan baik-baik. Kolose pasal 3 tadi.
Kolose pasal 3 ayat 1 sama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, terus dimulai dengan kata apa? Kalau. Kalau itu apa? Sama dengan jika, kan? Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kita menguburkan hidup yang lama, kata ayat tadi di dalam Roma 8. Dan kita sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, begitu juga kita dibangkitkan untuk menjalani hidup yang baru. Jadi di sini sebenarnya adalah menjalani hidup baru. Pertanyaannya, kenapa orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus berarti orang itu sudah lahir baru? Gampangnya orang berkata, saya juga sudah lahir baru karena saya sudah terima Yesus dalam doa. Gampangnya orang berkata, saya juga sudah lahir baru karena saya terima Yesus dengan iman. Jadi dia anggap iman itu hanya sekedar sebuah keyakinan dalam hati, tanpa ada pembuktian. Bukan. Iman bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati yang kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, itulah iman kita. Apa yang ada di dalam hati itu. Apa bentuk keyakinan kita. Makanya tidak ada orang yang mempunyai keyakinan yang tidak nampak dalam kehidupannya sehari-hari dan seluruh aktivitasnya. Setiap keyakinan orang, dia keyakinan apapun juga akan nampak dia penganut apa. Karena tidak ada iman yang tidak disertai perbuatan. Jadi saudara, itu sebabnya mengapa kedua ayat ini membawa kita kepada kejelasan. Bahwa walaupun itu dikatakan sebagai gambaran daripada seorang yang sudah dibaptis, sudah lahir baru, menyerahkan hidupnya untuk dikuburkan hidupnya yang lama, dan dia bangkit seperti Kristus bangkit, begitu juga kita keluar dari air baptisan itu sebagai seorang yang sudah lahir baru untuk menjalani hidup yang baru. Saudara masih ingat 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa yang di dalam Kristus yang lama sudah tidak ada, sudah berlalu, yang baru sudah hadir. Jadi sebenarnya kita tidak akan pernah dapat berpusat kepada Kristus dalam menjalani hidup di dunia dengan segala pengaruh-pengaruh duniawi, unsur-unsur duniawi, jika kita tidak memulai lebih dulu pemahaman kita dalam diri kita dulu, harus ada perubahan. Makanya dikatakan ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru dari seorang yang lahir baru di dalam Kristus, itu semuanya dibaharui. Selain rohnya, diberikan roh yang taat, roh yang baru. Maka di dalam dia menjalani kehidupannya sehari-hari, ia akan dibaharui sehari ke sehari, kata firman Tuhan, jika ia menjalani hidup barunya. Jika ia tidak menjalani hidup barunya,
ia tidak akan mengalami perubahan apa-apapun. Makanya banyak orang yang kita lihat, dikatakan sudah lahir baru terima Yesus, tidak ada perubahan dalam karakternya, tidak ada perubahan dalam perilaku hidupnya hari-hari, karena dia masih tetap memakai manusia lama. Oke, sampai sini kita baca ayat. Dan kita buktikan. Ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kita tahu dalam diri seorang manusia, peranan pikiran itu punya peranan yang sangat penting. Karena kita tahu bahwa seluruh pergerakan tubuh kita, dan kita bisa melihat dan melaporkan ini kuning, ini merah, ini hijau, dari kemampuan otak kita. Kenapa disuruh pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi? Sebab kalau pikiran kita yang masih ada di dalam unsur jiwani ini, itu dibaharui dan dibaharui dari hari ke hari, di dalam kehidupan nyata hari-hari, itu yang kita alami. Makanya kita perlu memikirkan perkara yang di atas. Perkara-perkara rohani, perkara-perkara iman, kehendak Allah, firman Allah, apa yang menjadi kehendaknya. Kalau pikiran kita ini tidak terfokus, tidak tertuju selalu kepada Tuhan, semua realita hidup apapun bentuknya, itu mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk merasuk pikiran. Tidak ada kegiatan gerak hidup, gerak tubuh, apalagi menangani sesuatu yang tidak melibatkan pikiran. Tidak ada. Dan pada akhirnya yang terjadi apa? Semua akan kita hadapi menurut pikiran kita sendiri. Tidak ada satupun apa di dunia ini yang tidak akan pakai pikiran. Makanya ada kalanya kalau orang tidak karuan kan dimaki. Memang tidak punya otak. Ya. Ada juga yang lebih halus. Dia cuma kasih kode. Pakai ini. Tapi ini kan lebih tidak bagus. Dia tidak maki kita di hadapan orang, tapi dia cuma bilang, pakai ini. Nah, semua orang lihat, oh dia tidak punya ini. Nah, saudara, kita akan buktikan kenapa Tuhan suruh kita pikirkan perkara di atas. Memikirkan dia, cari tahu, artinya sampai kepada kita memiliki pikiran Kristus. Ada ayat firman Tuhan yang seperti itu. Sekarang kita lihat. Ayat 3. Ya, sekarang mulai makin jelas. Ayat 3. Sama-sama. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Luar biasa kan? Tapi dikatakan tadi, kalau kamu dibangkitkan. Banyak orang hanya sampai di mati, tidak bangkit. Apa itu? Kan mati bersama Kristus dikatakan dalam Roma 6, dan bangkit bersama Kristus. Apa itu mati saja? Mati bersama Kristus. Hanya tahu, oh dia sudah dibaptis. Memang betul dia keluar dari air. Secara fisik. Kalau tidak kan tenggelam.
Tapi dalam kenyataan, secara real dalam kehidupan, ia masih mati. Belum bangun-bangun, belum bangkit-bangkit. Karena kalau orang ini benar sudah mati dan bangkit, dia sangat jelas ayat tadi berkata, dia akan hidup, menjalani hidup yang baru. Dia akan menjalani hidup baru. Kenapa orang bisa berhasil menjalani hidup baru? Karena dia sudah berpusat kepada Kristus. Sekarang, boleh saja saya sudah dibaptis, tapi tidak nampak saya menjalani hidup baru. Saya tidak melakukan firman. Nah, berarti belum bangkit-bangkit. Padahal dikatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah. Jadi tidak heran, orang yang sudah dibaptis sekalipun, begitu keluar dari air, dia cari cap tikus. Tidak heran. Cuma mati. Belum bangkit. Oke, kita lanjut ayat 4 sekarang. Ayat 4, 2, 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jangan saudara anggap lagi, oh nanti kalau Tuhan Yesus datang baru kita juga, dalam kemuliaan di awan-awan. Bukan, ini bicara sekarang. Kalau apabila Kristus yang adalah hidup kita, selalu ada kata apabila. Apabila tidak. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Bagaimana bedanya dengan kalimat apabila Kristus bukanlah hidup kita. Nah, ini yang lebih banyak daripada yang seperti Alkitab katakan. Olehnya, kenapa orang-orang percaya di dalam menjalani hidupnya, disangka menjalani hidup baru, tapi tidak pernah nampak Kristus dan nyata dalam dirinya. Nah, semua ini yang ada kata kalau, ada kata jika, ada kata apabila. Dari kata ini sudah menunjukkan riskan dengan kegagalan. Gagal menjalani hidup baru sebab dia tidak bangkit. Gagal kenapa gagal menjalani hidup baru? Karena ia tidak bisa berpusat kepada Kristus. Kenapa ia tidak bisa berpusat kepada Kristus? Banyak hal-hal duniawi di dalam diri orang itu sendiri. Sehingga kegagalan itu ada. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang ada dalam diri orang-orang ini sehingga jadi seperti ini. Kita lanjut dengan ayat 5. Apa perikopnya? Sebelum orang diterima Yesus, dia adalah apa? Manusia lama. Sebagai tanda sudah bertobat dan terima Yesus, maka orang itu menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Jadi baptisan bukan upacara, tapi tanda pertobatan. Tanda suatu pernyataan iman, bahwa saya tinggalkan kehidupan lama, dan saya kuburkan hidup lama, dan saya bangkit untuk menjalani hidup baru. Nah, ini dia. Ayat 5, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang, saya ulangi, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan kata karena itu. Ini jalan keluar bagi setiap kita, bagi setiap mereka, supaya tidak gagal berpusat kepada Kristus. Rupanya penyebab utama masalah yang di dalam, inner, masalah yang ada, manusia yang ada, manusia lama yang ada di dalam. Jadi tidak heran ketika seseorang dibaptiskan, namanya Jono, saya sudah dibaptis, dia ganti nama Nasrani, nama menjadi Joni, tetap kelakuan Jono. Cuma beda huruf saja. Ya, minta maaf saudara yang nama Joni ya. Ya. Jadi beda huruf. Apa lagi? Apa yang ada pada orang ini? Pergumulan intern. Kebiasaan buruk, karakter, sifat, dan segala sesuatu yang duniawi. Memang ini memang agak berat, saudara. Materi ini. Kenapa? Karena juga bisa orang menjadi ekstrim. Ketika kita tidak tertarik lagi dengan hal-hal duniawi, kalau kita juga tidak berhati-hati, juga ada bahayanya. Karena orang menganggap kita gila. Tetapi mutlak, karena firman Tuhan berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang ini tidak mudah, karena segala sesuatu yang duniawi. Kita hidup di dunia ini dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang begitu puja banyak, dengan manusia yang tidak pernah terpuaskan. Ini keinginan duniawi semakin nampak merajalela dalam kehidupan masyarakat gereja, termasuk masyarakat hamba-hamba Tuhan. Hidup hedonisme. Hidup hedonisme. Apa itu? Harus yang bermerek. Kalau baca Rita tidak bisa di warung kopi, harus di kafe. Padahal dulu, kasihan cuma PT itu, kopi tumbuh rabu-rabu kemudian digoreng sendiri. Ini tidak, mesti duduk di kafe. 1 gelas 5 jam dari pagi sampai sore. Apalagi ada dia punya wifi. Dia bikin pusing warung, kapan dia berangkat ini, siapa suruh pasang wifi. Ya kan, orang bayi internet pada dia, kopi 1 cangkir, dia urus, dia punya urusan di situ. Nah, ini kehidupan hedonisme. Sangat kuat. Gaya hidup sangat kuat. Makanya saya selalu mau menanamkan. Saya bukan mau mematikan usaha orang, tapi saya mau menanamkan kepada saudara supaya jangan pernah bangga memakai barang bermerek. Apalagi
saudara Bembeng itu tas orang baca Prada atau Prado atau apalah. Ada lagi Bonia. Boleh pakai. Jadi saya ini mungkin mereka itu akan marah kalau tahu ya. Siapa punya tas saya boleh pinjam? Boleh ya? Prada. Oh, Prada. Bonia. Iya. Boleh pakai Bonia? Boleh, tapi Bonianya saya taruh di dalam. Itu yang saya lakukan dan saya didik orang. Kenapa? Kalau saya taruh di luar, ini perusahaan harus bayar saya. Karena saya kasih promosikan dia punya merek. Baru-baru ada orang kasih saya sepatu. Sepatu apa nih? Louis apa namanya? Aduh, saya lupa belakangnya. Saya ingat saya itu waktu kami di Singapura masuk di toko itu tidak boleh bawa foto. Tapi Awe nekat dia bawa foto pas sembunyi. Ya. Nah, jadi mereka sudah tahu saya tidak suka yang kelihatan dia punya merek. Sebab itu prinsip saya. Prinsip saya supaya orang hidup tenang dan tidak mempengaruhi yang lain. Sebab kalau jadi begini loh. Kita berpikiran akal sehat. Kenapa kita beli yang branded? Itu kekuatannya. Cuma saya tidak tahu saudara beli yang branded supaya saudara punya kelas tersendiri atau saudara beli branded yang karena kekuatannya, kualitasnya. Nah, ini beda. Masih ingat itu iklan? Memangnya gua makan mereknya. Masih ingat itu iklan apa? Obat generik ya? Nah, sekarang ada iklan lagi yang saling baku sumpah. Saya mau seperti ayah. Muncul lagi. Terus saya mau seperti, tapi begitu ayah kena diabetes, mulai saat itu saya tidak mau seperti ayah. Nah, sekarang baku sumpah. Saya ketawa, saya bilang, oh ini iklan baku sumpah, muncul lagi. Ya, tapi dia 6 kali, ini 6 kali lebih rawan kena diabetes. Dia sumpah lagi dia punya cucu. Nah, ini iklan, jadi bikin bingung. Jadi nikmatilah apa yang saudara bisa nikmati dengan cerdas. Belilah, ada berkat, beli yang berkualitas boleh, bukan mereknya. Ya, tapi saudara tidak usah malu-malu kucing. Nanti kalau saya, ini bimbingan, ya, saya membimbing saudara seperti ini supaya tidak usah ada yang rasa minder kalau tidak pakai apa itu? Prada. Nah, jadi, tapi jangan juga saudara mulai rasa, ada om, kita balik. Jangan, memang semodel kok. Baca, ada om, balik. Nggak usah dibalik, nggak usah dibalik. Tapi sebaiknya, cerdaslah dan pandailah memakai barang. Ya, dengan demikian kita tidak akan terjebak dengan apa yang namanya hedonisme. Karena kadang-kala, kalau ibu-ibu ini tidak tahu, otaknya otak tas. Heran deh. Sampai ada tas, bisa beli satu rumah, dia cuma jadikan satu tas. Loh iya. Ada yang ratusan juta. Nah, anak muda, remaja, ya sudah terima apa yang sudah, mesti 3 HP. Sedangkan telinga cuma 2. Satu mau taruh di hidung. Tidak usah tutup DP merek. Oh ya. Saya perlu membimbing saudara. Dengan demikian, kalau semua orang tidak pusing dengan merek, saudara tahu itu merek-merek terkenal, setengah mati dia promosi lagi.
Akhirnya harga turun, kita orang borong. Ya. Masyarakat harus dididik seperti itu. Kalau tidak, saudara, godaannya terlalu kuat hal-hal duniawi itu. Ada banyak juga yang bermerek yang tidak bisa dipasang DP merek. Toh. Coba saudara punya itu lipstick, tulis di sini DP merek. Ultima 2. Revlon. Tidak ada kan bisa dapat tahu. Mana nih? Tidak usah taruh lagi di sini apa? Shiseido. Terus ini lagi apa? Memangnya gua makan mereknya. Memangnya yang kita pakai mereknya. Ya. Saudara mampir sebentar di pasar Masomba beli cakar juga orang tidak tahu. Yang penting mereknya, bukan. Tapi itu hanya salah satu contoh, saudara. Satu saat kami dengan beberapa hamba Tuhan pergi ke Batam. Teman saya hamba Tuhan ini bilang, sobaku ribut dengan laki bini. Kenapa? Hilang kita arloji. Loh, itu ada pakai kok. Ada, kita ada baut 3 di kofor. Hah? Baut 3 mau pakai di mana? Satu sini, satu di mana? Tidak, mau kasih cocok dengan baju, bayangkan. Hebat, hamba Tuhan berangkat dengan 3 arloji. Jadi rupanya tak bongkar kopor, habis semua itu arloji. Arloji mahal lagi. Nah, oke. Kita lihat di sini. Jadi ada hal-hal internal di dalam diri kita. Ini yang membuat dengan begitu mudah rintangan-rintangan yang kita baca di dalam Ibrani itu, realita-realita yang dapat merintangi kita ini begitu mudah melumpuhkan kita karena memang ada kelemahan-kelemahan internal di dalam internal kita. Makanya dikatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan. Ya memang tidak bisa berpusat kepada Kristus. Dari otak semua cabul. Saya pernah jumpa juga. Begitu duduk, kalau dia baca cerita, tidak nyerempet ke percabulan. Walaupun bercerita itu, bercerita yang lucu-lucu, tapi selalu nyerempet ke percabulan. Kita memang otak cabul. Lihat potongan orang, lagi pikiran cabul. Lihat DP nenek-nenek model begini, keluar lagi DP komentar dari pikiran cabul. Aduh. Ini tidak bisa hilang dengan sendirinya. Karena itu dikatakan matikanlah. Saya coba. Saya lagi ingat satu peristiwa 85. Kami bersama-sama dengan rombongan hamba-hamba Tuhan dari berbagai penjuru Indonesia dan juga beberapa dari luar negeri berada di Melbourne untuk suatu sekolah musim panas. Sekolah Alkitab musim panas. Di antara itu ada ibu-ibu, bukan cuma ibu gembala, ada hamba Tuhan, ibu-ibu setengah tua. Mulai guyonan, kita tidak dengar, dari denominasi, dari organisasi lain. Mulai bercerita, ibu-ibu ini tak kumpul juga ibu-ibu yang lain di meja sana. Terus saudara tahu apa cerita? Cerita cabul.
habis cerita cabul, ibu suara Bu Putih. Terus, aduh, saya bilang bagaimana dia berbahasa roh selanjutnya? Ini bukan menghakimi, tidak menghakimi, tapi ini suatu peristiwa nyata. Makanya bicara ini saya terus ingat. Terus dia berikan petunjuk praktis, bayangkan. Tentang kesulitan-kesulitan berhubungan. Dia bilang enggak, jadi kalau nggak ini jelek, laki jelek, istri jelek. Waktu itu zamannya lagi zamannya artis Titi Sandora dulu. Pasti yang tua-tua tahu, yang sekarang tidak tahu. Jadi dia jelek, ngana ambil DP poster, pasang. Gantikan itu istri pe muka supaya ngana tahu itu dengan Titi ada berhubungan dengan Titi Sandora. Aduh kasihan, ini ibu gembala. Sobat cerita begini. Terus bagaimana kalau laki jelek? Nah, kenapa bisa kenapa bisa sharing yang seperti ini? Bukan sharing rohani, malah sharing percabulan. Beda kalau orang misalnya sharing secara medis untuk hal-hal seks yang ada hubungannya dengan medis, berarti ada problem yang harus diselesaikan. Ini cuma guyu baku-baku sedu. Ketawa, saya bilang, kamu sota transfer semua ini dengan ibu-ibu gembala. Nah, ini yang mengapa dikatakan seperti ini? Ini contoh, ini bukan menghakimi mereka, tapi ini contoh bahwa itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Makanya dikatakan di sini matikan. Unsur-unsur manusia lama kita ini kalau masih ada, tidak akan pernah bisa dipakai untuk menjalani hidup baru. Hidup baru bisa berhasil dijalani kalau kita bisa berpusat lebih dulu dengan Kristus, cari perkara yang di atas. Berkehendak Tuhan diberikan bagi kita bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini. Hawa nafsu, kenajisan, kurang lebih hampir sama. Hawa nafsu, nafsu jahat, ada nafsu jahat berarti ada nafsu baik, ya kan? Nafsu makan kan bagus, ya. Dan juga keserakahan. Nah, keserakahan inilah yang membawa kita di dalam kehidupan duniawi yang semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan kita tidak akan pernah dapat berhasil menjalani hidup baru kita. Yang serupa dengan penyembahan berhala. Dan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Mengapa kita harus mengundang murka Allah sedangkan kita sudah lahir baru, kita sudah di dalam anugerah. Nah, inilah yang ditutup oleh pengajaran hyper grace. Sangat jelas. Ayat yang kita baca ini bukan untuk orang kafir. Bukan untuk orang-orang yang belum terima Yesus. Ini untuk orang yang sudah terima Yesus. Orang yang sudah lahir baru. Makanya dikatakan, bila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Sebab begitu kita sudah lahir baru, tidak mau menjalani hidup baru kita gagal. Hal-hal duniawi jauh lebih kuat. Nah, mari kita lihat ayat 7. Itu sudah pernah kita lakukan. Jadi jangan kita lakukan lagi. Sama-sama, 2, 3. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ketika kita memang masih manusia lama, memang ini yang kita lakukan. Tidak ada kita mau berpusat kepada Kristus, tidak ada. Tetapi sekarang ayat 8, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Siapa di sini masih lancar kata kotor? Aduh, sudahlah.
2016 ini. Buang semuanya itu. Kenapa? Siapa yang disuruh buang? Kita. Kita tidak bisa ada ayat berkata buanglah semuanya, Tuhan suruh kita buat, tapi kita berdoa Tuhan buanglah semuanya ini. Loh. Sama Tuhan tidak ada barang-barang ini, yang ada ini sama kita. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi saudara, perintah utama yang menyebabkan rintangan dari luar bisa menjebol kita, karena kita tidak punya pertahanan, sebab kita masih manusia lama. Makanya kita sulit berpusat kepada Kristus. Padahal kalau kita berpusat kepada Kristus, kekuatan perlindungan Tuhan itu semakin kuat. Bukan kita mati rasa, tapi kita mengalami kekuatan. Hal-hal duniawi tidak akan mempengaruhi kita, walaupun dia tetap ada di depan mata. Tapi kalau tidak, jebakan-jebakan itu persis sama yang kita lihat tontonan tiap hari dari orang-orang yang ada di sekitar kita maupun yang ada di mana-mana. Yang segala macam hal duniawi begitu kuat dan begitu lemahnya dan tidak berdaya. Mereka tidak memusingkan kehormatan diri, mereka tidak memusingkan keluarga, tidak memusingkan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian mereka mengalami kecemaran-kecemaran. Tapi mereka nggak biasa. Di hadapan wartawan masih bisa ketawa-ketawa. Masih di hadapan wartawan masih bisa memberikan konferensi pers untuk ditayangkan di televisi. Muak melihat, saudara. Makanya saya katakan, saya tidak berani untuk mendahului Tuhan dengan memberikan janji-janji kosong untuk negeri ini. Atau membuatkan janji-janji kosong untuk negeri ini. Tidak. Bagi kita orang percaya, memang ada jaminan. Tapi kondisi negeri ini sangat memprihatinkan. Tidak ada masa depan. Kenapa tidak ada masa depan? Karena anak mudanya sudah mempunyai roh pemberontak, roh durhaka. Sedangkan angkatan muda adalah angkatan penerus bangsa. Kenapa mereka memberontak? Kenapa mereka mendurhaka? Karena tidak ada orang tua yang bisa diteladani. Itu yang sedang kita alami di negeri ini. Jadi kita dalam kondisi apapun, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan tetap ada pada umatnya. Tetapi kita tidak bisa membuat andai-andai untuk kondisi negeri ini. Olehnya saudara, kita yang hidup di negeri ini, untuk boleh tetap berada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, mari kita belajar untuk tetap berpusat kepada Kristus. Hanya kita masing-masing yang dapat mengenal unsur-unsur duniawi apa yang menjadi perintang bagi kita, sehingga kita tidak bisa berpusat kepada Kristus. Kalau kita tidak bisa mengatasinya apa yang ada pada diri kita sendiri, unsur-unsur dari luar itu dengan mudah menggugurkan kita, karena kita juga terima. Itu ada di sekeliling kita. 9 dan 10 kita selesaikan. Ya, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Luar biasa kan? Jadi kalau ini manusia lama mau ditanggalkan, memang kita akan menjadi manusia baru. Tapi kalau kita tidak tanggalkan, itu tetap.
Dan yang menanggalkan ini bukan Tuhan, kita. Dan telah mengenakan manusia baru. Ini perhatikan. Ayat 10. Yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terus menerus diperbaharui. Jadi apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, mari Tuhan terus memperbaharui supaya kita tetap bisa berkenan di hadapan Dia setiap saat. Nah, kita diperbaharui terus menerus, ini proses. Tapi kalau kita tidak mau diproses, nah ini yang sulit. Padahal kita tinggal pilih. Kita mau diproses oleh Tuhan melalui kata-kata, atau kita mau diproses oleh Tuhan lewat peristiwa. Kalau kita diproses oleh Tuhan lewat kata-kata, berarti lewat firman-Nya, tinggal kita taati firman-Nya. Kemudian proses pun terjadi. Tetapi kalau kita tidak mau mengikuti firman-Nya yang memang sudah ada tertulis, tinggal diikuti, maka firman itu akan berubah menjadi satu didikan peristiwa yang mau dengan tidak mau kita akan alami, kita hadapi, untuk memperbaharui kita. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaan kita, apapun masalah-masalah yang sedang menghadang kita untuk merintangi kita, jangan bisa jadi perintang. Realita boleh hadir apapun bentuknya, dan kita harus menyadari ia bisa menjadi perintang untuk kesempurnaan iman, untuk kita boleh berpusat kepada Kristus. Itu harus kita hadapi. Mari kita berdoa.